Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Pagi, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh pagi Pak. Oke, yang pertama yang mau saya sampaikan ya, tetap kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan ya kesehatan, kemudian juga sehingga kita bisa berjumpa di hari yang cerah ini dalam keadaan suasana kuliah daring. Kemudian saya mengajak kawan-kawan ataupun teman-teman yang muslim dan muslimah ya selalu meningkatkan selawatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian juga saya mengajak kita bersama ya, kita selalu optimis ya, tetap bersemangat ya. Kemudian juga kita ya jangan pernah kita mundur dalam keadaan seperti ini. Artinya kita tetap semangat untuk melakukan hal yang baik, melakukan yang terbaik. Supaya apa? Nanti ya kebaikan itu nanti akan memantul kepada diri kita sendiri. Nah, itu dia. Jadi hari ini kita kuliah yang keempat ya. Kuliah yang keempat di mana mata kuliahnya sudah saya post di eh, di kelas ya. Jadi mata kuliahnya itu adalah teknologi cloud computing yang ini ya. Kemudian dengan materi kita hari ini yaitu lanjutan sebenarnya. Makanya kemarin itu kan tidak selesai kita melakukan menginstalasi satu hari gitu ya, satu kali pertemuan untuk membangun sebuah cloud computing server berbasis Nextcloud gitu ya. Jadi kemarin pertemuan yang pertama itu adalah kita menginstal dulu Proxmox-nya gitu ya. Kemudian yang kedua kita menginstal yang namanya Debian servernya. Kemudian yang ketiga kita melakukan menginstal Nextcloud-nya. Kemudian yang keempat Nextcloud-nya sudah terinstall, kemudian kita ingin versinya kita naikkan. Nah, itu dia. Oke, mungkin begini ya, update-nya di sini kita melakukan update. Apa itu update? Update itu adalah suatu pembaharuan ya. Jadi ataupun misalnya gini, dari 15 ke 20 gitu ya. Kenapa nggak tidak ke 16? Kenapa tidak ke 17? Kenapa tidak ke 18? Karena sudah ada yang terbaru, makanya kita update. Nah, itu dia. Kita ya ambil yang terbaru. 21 pun sebenarnya udah ada gitu ya. Jadi teman-teman semua kita ketahui bagaimana sih mengupdate-nya di versi 15 itu ya. Gini dulu, kita coba dulu cek misalnya di Nextcloud ya. Kita masukkan dulu di sini Google, kemudian kita ketikkan sini adalah Nextcloud. Kita coba dulu rilis ya. Ada sini rilis ya. Kita cari di sini change log Nextcloud-nya. Kita lihat di sini ya. Udah ada sini 21 ya. Ini ada 21 ya. Kami merekomendasikan ya, kamu harus mengikuti rilis ya channel ya, ataupun yaitu channel rilis ataupun ya, supaya kita itu ya mengetahui to always have the latest and most secure Nextcloud server version which your needs ya. Kemudian go directly to the latest maintenance release of. Artinya ya, supaya kita itu mana sekarang yang terbaru ya, yang mana nanti untuk lebih secure ya, more secure Nextcloud server. Artinya nanti keamanannya semakin tangguh ya, dimana versinya itu sesuai yang kita butuhkan ya, your needs. Kemudian ya, untuk supaya kita lihat aja di bawah ini ya, go directly to the list maintenance release of. Kemudian untuk lebih singkatnya coba Anda perhatikan pembaharuan ataupun yang sudah dilakukan sebagai berikut ya, release of. Oh, ini dia ya. Jadi ada di sini kalau yang kita pakai itu sebenarnya 15 ya. Di sini unsupport katanya. Unsupport itu maksudnya belum ini not here that will support in this containment the software update will available to the public notice any actual software beyond. Kemudian community members as well in question or home forum ya. If you need ya to run Nextcloud in enterprise setting, kemudian we recommend Nextcloud interface.
dia katanya apa namanya, untuk downloadnya yang inilah, ini lebih apa gitu ya, yang lebih, kalau kita lihat di sini. Jadi sekarang sudah keluar juga versi-versi yang terbaru di sini ya. Di sini kita lihat ya, kalau misalnya ini kita download, maka nanti terdownload dia. Kemudian kalau misalnya jadi nanti ini kalau kita lihat, ini type datanya itu adalah ini terpejit ya, ini Nextcloud 210 ini dia. Next 2120 pun sudah ada gitu ya. Jadi bagaimana cara ngupdate-nya gitu ya. Sebenarnya kalau kita buka, misalnya ini saya buka dulu Nextcloud yang sudah ada di sini, kemarin udah kita install ya. Kita lihat misalnya di server si ini, si siapa, mana ya kemarin ya. Nama kalian itu kalau tidak salah yaitu coba kita lihat di server TIP 1801 yang sudah berjalan. Coba mana ya kemarin, data center. Coba kita cek dulu data center, ada nggak data di sini, ada nggak sih Nextcloud. Oke, kita buka dulu, kemudian 107 ya, bukan ya. Coba kita lihat misalnya di apa, ini server cloud computing ya. Kita coba dulu buka servernya ini, kita cek dulu. Oh, ini dia ya. Ini kita cek di dalamnya itu, kita cek dulu alamatnya. Coba saya masuk dulu ke dalam, kemudian saya cek dulu IP-nya, karena kan IP-nya yang kita butuhin ya, supaya apa, supaya bisa nanti kita remote ya. Misalnya ini saya coba masuk dulu ke dalam. Nah, kita lihat dulu IP-nya. Kemudian terminal kita buka dulu. Ini terminalnya. Ini IP-nya berapa kemarin? IP AD. Nah, ini alamat IP-nya 120 ya. 120. Nah, ini saya remote. Ini kita remote dulu ya. Cara meremote-nya ini kita tutup dulu. Kita lebih enak pakai putih ya. Kita buka aplikasi putihnya. Ini saya buka dulu ya. Ini saya close dulu ya, saya mulai dari awal. Oke ya, kita close, kemudian saya buka aplikasi putihnya ya, putih. Nah, ini dia, ini aplikasi putihnya ya. Ini saya buka. Oke. Nah, ini. Kemudian kita masukkan alamat IP-nya dulu. Oh, yang penting kita ping dulu ya. Kita ping dulu ke server ya, cmd ping 199. Tadi alamat IP-nya adalah 120. Jadi antara klien dengan server sudah terhubung. Jadi saya ini adalah sebagai klien ya. Kemudian ya, yang ini maksudnya yang IP yang ini adalah server ya. Yang ini IP inilah server. Jadi ketika kita melakukan ping, itu sebenarnya itu adalah melakukan permintaan kepada alamat IP yang ini. Dia request gitu ya. Ternyata direspon dengan jawaban seperti ini. Ini menandakan bahwasanya ada respon alias terhubung, berhasil terhubung ya. Sekarang gini, ini kita close dulu. Kemudian kita masukin alamat IP-nya di sini. Kemudian 120 kita masukkan, fontnya tetap 22, itu default fontnya SSH. Kemudian saya open. Kemudian login as-nya ini adalah root. Kemudian saya passwordnya adalah, kita masukin. Oke, masuk ya. Sekarang kita lihat dulu di cd par www, apakah data di situ ada Nextcloud. Oh, di sini ada, tetapi kita lihat versinya adalah 15 ya. Nah, coba kita buka dulu Nextcloud-nya. Apa namanya? Kita cek dulu cd Nextcloud ls ya. Kita cek dulu sini cd config ls. Nah, kita lihat di situ nano config php. Nah, ini datanya berarti 64 ya. 199.199.64. Nah, kita ganti menjadi 120.
kemudian juga ini adalah 120 karena IP-nya tadi sudah bertukar. Oke, kemudian ini kita save dulu. Oke, kemudian kita lihat dulu usernya. Usernya berapa tadi? Kita keluar dulu dari sini, cd, kemudian cd data, cd data ls, kemudian kita lihat namanya situ ada Saidi ya. Ada sini namanya Saidi ya, Saidi. Coba kita cd Saidi ls, cd files ls. Oke, ini yang kemarin ya. Kalau saya back dulu, saya pun lupa passwordnya nih, cd ya, cd Ramadan ls. Oh, mungkin ini adalah Ramadan ini. Coba kita masuk dulu lah. Oke, kemudian berarti 120 alamatnya tadi adalah 8089 ya, cd ya ls. Oke, cd, kemudian cd apa namanya, cd config ya ls, kemudian nano config php. Ini db user yaitu cd users, kemudian ini cd db ya, cd db. Oke, cd users, kemudian passwordnya tidak ada di sini. Ini kalau di database. Kalau misalnya nanti ini kita hapus, maka nanti akan dihapus semua. Jadi passwordnya sebenarnya langsung di-secure deh yang ini. Ini sebenarnya passwordnya ya. Saya pun lupa pula passwordnya gitu ya. Tapi coba dulu kita masuk ke alamat IP yang ini. Jadi kita masuk dulu 120.80.89. Kita masukkan di dua browser kita di sini. Kita lihat dulu apakah bisa diakses. 199, kemudian 120, kemudian 80.89. Ini dia. Oke. Kayaknya ini bermasalah juga ini nampaknya. Coba kita syukur. Please contact your administrator. Oh, ini dia ya. Ini berhasil masuk. Oke, ini remote passwordnya. Minta remote password apa dia? Minta lupa pula saya password. Saking banyaknya lupa saya. Saya simpan kemarin. Jadi di sini namanya adalah, kalau kita lihat misalnya di sini tadi Saidi ya, antara yang dua inilah. Tapi saya coba masukkan dulu yang ini, yang Ramadan ya. Saya masukkan yang Ramadan dulu. Saya nggak buat emailnya. Password tidak berbuat nih gitu ya. Oke. Oh, ini dia Ramadan. Nggak ada di sini historinya. Ramadan 1 2 3 4. Oke, coba dulu. Kalau nggak bisa, kita coba Saidi. Ternyata kayak kalau lama kayak gini nampaknya ini lagi proses nih. Oke, kita lihat dulu Ramadan 1 2 3. Kalau misalnya kita lihat di database tak nampak ya, MySQL u root -p. Oh, ternyata ini passwordnya ya. Oke, Ramadan 1 2 3 ya, Ramadan 1 2 3. Saya ini sebagai Ramadan, tapi saya ini sebagai user biasa ya, sebagai user biasa saya. Jadi kalau saya sebagai user biasa ya cuma gini aja gitu ya. Coba kita load out dulu, kita simpan dulu. Tadi namanya passwordnya adalah notepad, usernya Ramadan, kemudian passwordnya adalah Ramadan 1 2 3. Oke, kemudian coba saya logout dulu. Tadi ada juga namanya biar masuk ke sini ya, Saidi ya. Saidi passwordnya Saidi 1 2 3. Coba kita masuk dulu apakah itu passwordnya. Oh, ternyata iya benar ya, change use password. Oke, kita sudah change passwordnya. Ini Saidi. Ini dia, ini pengguna utama yaitu user. Sekarang begini ya. Bagaimana supaya misalnya ini tidak hilang itu, data-datanya tidak hilang, namanya tidak hilang. Tentu kita melakukan backup gitu ya. Sebenarnya di sini kalau saya buka misalnya di sini ya, di bagian setting,
ya. Kita perhatikan, nanti kita coba dulu update lah melalui dashboard ini gitu ya. Kita lihat di sini overview, kemudian kita cek dulu di bawah tuh, apakah di sini ada namanya update, layanan update di tampilan Nextcloud ini, apakah ada di situ layanan update-nya. Kalau misalnya ada layanan update-nya di situ, kita coba update lah gitu ya. Kita coba update dulu. Oke, sekarang di sini overview basic ya, basic setting ini apa namanya. Oke, kita lihat dulu sini. Kita coba kita lihat di bawah. Oke, ini versi berapa kemarin. Kita coba dulu geser ke bawah. Ini untuk monitoring ya, monitoring penggunaannya CPU ya semua. Nah, di sini menggunakan versi 15 ya. Nah, di sini kita menggunakan versi 15, yaitu kita coba dilihat di sini ya, dari bagian monitoring ya. Kita menggunakan versi 15. Sekarang mau kita tingkatin menjadi versi 20 gitu ya, atau versi yang terbaru. Ada nggak sini layanan tombol update-nya? Nah, coba kita cari dulu monitoring support ya. Di mana kemarin? Kemarin ada apa namanya? Gini aja ya. Ini mungkin solusi yang pas menurut saya. Kemarin udah saya coba update langsung. Ini udah saya update langsung dari sini. Cuman dia gagal gitu ya. Cuman gagal dia, tak bisa ditampilin ya. Artinya pada saat dia sangat lama sekali gitu, sehingga mengakibatkan tampilannya ini rusak semua gitu, sehingga nggak bisa diupdate lagi gitu kan. Jadi akibatnya saya lakukan yang namanya update manual atau pembaruan manual. Itu saya lakukan jadinya. Jadi kalau dilakukan pembaruan manual, dia lebih cepat gitu aja. Dia lebih cepat. Ya sama sebenarnya halnya kita mendownload. Update itu kan sebenarnya itu kita itu download kemudian kita kita pasang lagi balik gitu. Nah, berarti kan reinstall gitu ya. Iya, memang di reinstall gitu terbaru. Cuman kalau di update itu bahasanya seperti ini. Kalau misalnya mau kita update, kita ganti aplikasi ini ya, apakah nanti semua data-datanya itu akan hilang? Sebenarnya itu akan hilang kalau kita hapus semua gitu ya, dengan keseluruhan. Yang kita lakukan, kita update ya, kita coba dulu ganti ya, kita pindahin, kita kopas dulu semua, misalnya yang di datanya, bagian data dan config-nya itu kita pisahin di data itu. Udah saya lakukan kemarin juga, itu melakukan update di layanan di bagian ini gitu ya. Ternyata gagal gitu ya, gagal dia. Jadi artinya ya saya nggak bisa lagi menggunakan Nextcloud-nya gitu kan. Jadi istilahnya kalau sudah seperti itu ya berarti kita harus istilahnya kita hapus semua lagi datanya balik gitu. Jadi oleh karena itu mungkin saya langsung coba saja update dari atau melalui foldernya ya, melalui footy ini yang ini. Jadi tadi sudah saya perlihatkan juga ke kita semua bahwasanya dia itu berada di folder yang ini gitu ya. Ini dia di apa namanya, ini sorry, ini masuk MySQL ya. Jadi database-nya ini sebenarnya masih ada. So database-nya itu ada SciDDB ya. Jadi SciDDB itu dia database-nya. Jadi masih ada namanya. Jadi database itu jangan kita hapus gitu ya. Sekarang gini, kita coba masuk dulu ke ini, satu langkah masuk kita ke sini, cd ya, var www ls. Ini sekarang versi yang 15 nih ya kan, versi yang 15 ini. Oke, sekarang kita mendownload yang namanya versi 21 gitu ya. Caranya ada juga, kemarin file udah saya bagikan di di forum ya, di kelas kita udah saya bagikan di forum itu, di WhatsApp, yaitu file notepad-nya ya, yang BD Debian itu. Kalau tidak salah file itu udah ada.
Nah, ini sekarang kita copyin lah. Apa namanya? Kita coba lihat di sini hasil downloadnya kemarin. Ini dia widget download. Ini dia. Ini nanti yang kita kopikan ke dalam. Tetapi ini harus kita ganti dulu ya. Ini kita ganti, kemudian kita lihat versi yang terbaru di websitenya Nextcloud. Di mana versinya? Tadi sudah kita buka. Oke, kita coba dulu. Buka di sini ya. Google Nextcloud release seperti ini. Kemudian kita lihat di sini cek lognya. Kita coba lihat paling bawah ini ada versi 21 ya, yang ini. Kita lihat lagi sini 2100 ini. Nah, berarti ini bisa kita download ya dengan cara memasukkan versinya ini kita ganti. Nah, gitu aja. Jadi ini saya copy dulu ya kan. Saya copy. Kemudian ini saya masukkan ke mana? Ke putihnya ini. Ini kan. Oke, ini dia. Coba saya panggil dulu widget ya. Widget. Oke, nggak ada widget sini. Oh, langsung dari sini aja. Ke notepad ini saya masukin untuk historinya. Ini saya saya copy dulu di bawah ini. Saya paste, kemudian ini saya saya copy lah ya. Ini saya kurangi dulu. Kemudian ini sampai sini rilis ya. Saya copy, kemudian ini saya pastekan di sini. Paste. Nah, ini dia. Sekarang ini saya copy ke dalam sini, ke dalam notepadnya, ke dalam putihnya ya. Saya kopikan di sini. Ini kan saya copy. Oke. Ini apa ini? Oke, ini saya pastekan di sini dengan menekan tombol klik kanan di sini di mouse saya. Kemudian ini saya enter. Oke, sekarang resolve ya, resolve download nextcloud.com. Ini lagi proses mau download nih ya. Jadi coba diperhatikan nanti hasilnya. Ini lagi download. Nah, ini dia ada sekitar 130 yang versi 21 ya, versi 20-an lah, walaupun tadi di materinya itu ada versi 20, sebenarnya itu hampir sama karena kan barusan rilis. Jadi nanti perbedaannya di versi yang 20-an ini dia lebih secure gitulah, artinya dia lebih aman gitu ya. Nah, ini lagi download ya, 73%, 75, 78, 83. Oke. Kita coba lihat. Oke, hanya segitu aja, langsung download dia, selesai ya. Oke, sebelum kita install, sebelum kita perbarui, kita ganti dengan ini, kita ls kan dulu ya. ls itu untuk menampilkan ya. Ini sudah berhasil kita download ya kan. Sekarang kita pengen biar data-datanya tidak hilang, berarti kita harus masuk ke yang lama dulu ya. Kita pindahin dulu data-data yang lama. cd nextcloud ls. Kemudian mungkin Anda masih ingat ya perintah yang ini. Ada perintah kemarin, ada saya buat chmod ya. Ada ini directory. Ini salah satunya adalah kita itu membuat directory di dalam Nextcloud namanya data, itu kan. Kita membuat directory namanya data. Kemudian kita memberikan izin kepada data ini ya. Di bagian di bagian directory www, kemudian ada di situ data ya, kemudian www data lagi ya, yang ini, kemudian di mana dia, yaitu sebagai di bagian folder yang ini, directory yang ini. Jadi kita ini adalah memberikan izin kepada yaitu data ini. Jadi apa yang ada dalam data ini harus kita amani dulu gitu ya. Dalam data ini ada user-user kita ya, ini kita amani dulu. Bagaimana cara mengamankannya? Kita masuk dulu cd ya, ls dulu sini, kemudian kita masuk cd data. Ini dia. Jadi kalau Anda lihat misalnya ini dia ya. Nah, ini datanya. Pada saat kita ls muncul dia kan, cd data ls. Nah, disinilah user-user kita. Nah, di sini Nextcloud log gitu ya. Jadi Nextcloud log itu artinya info-info yang ada di sini pasti muncul. Kalau misalkan saya buka sini nano Nextcloud ya, log, maka biasanya ada muncul di sini ya aktivitas-aktivitas yang kita lakukan gitu ya. Atau misalnya error gitu ya, atau kesalahan-kesalahan bisa kita lihat lognya di dalamnya.
Jadi ini data utama. Kalau misalnya nanti kita hapus semua, misalnya kita hapus data yang lama semua, maka nanti akan terhapus semua. Kita nanti kembali melakukan konfigurasi ulang gitu ya. Jadi jangan kita hapus dulu semuanya, kita pindahin dulu datanya gitu ya. Ini saya pindahin dulu datanya. Saya keluar satu langkah dulu. Kemudian ls itu datanya, ini saya copy dulu. Cara mengkopinya, saya copy cp, kemudian -r ya kan, data, kemudian alamatnya itu adalah par, kemudian www. Nah, kita letakkan dulu situ ya. Sekarang sudah kita copy ya kan. Kemudian ada lagi yang namanya apa namanya, sudah kita copy. Selanjutnya kita ya, oke, kita kembali dulu ke sana, cd, kemudian ls. Nah ini ya. Nah ini sekarang sudah kita kopikan di sini, yang ini. Nah ini dia. Oke, data udah masuk situ kan. Sekarang kita masuk ke Nextcloud lagi, cd Nextcloud ls. Kita masuk lagi ke config. Apa yang ada di config ini? Ini kita backup dulu, kita pindahin dulu supaya nanti tidak terhapus semua ya. cd config ls. Jadi kita masuk ke folder config, kita ls kan dulu. Yaitu ada di situ config php ya. Config php ini kita pindahin. Apa rupanya yang ada dalam config php ini? Kita coba buka datanya, nano config php. Nah, di sini adalah hasil konfigurasi pada saat kita melakukan ya apa namanya, memasukkan database name, kemudian database user gitu kan. Kemudian juga localhost. Ini yang kita masukkan kemarin itu pada saat kita memasukkan sesuai dengan nama database-nya. Jadi ini adalah informasi backup yang otomatis dibuat pada saat kemarin kita selesai menginstalasi atau memasang Nextcloud-nya gitu ya. Jadi ini adalah halaman yang muncul pertama kali pada waktu itu. Jadi config-nya dia itu historinya di sini, yaitu langsung ada nanti nama filenya itu config php. Jadi ini harus kita amanin supaya database kita tidak hilang gitu ya. Ini sekarang kita pindahin dulu ya. Oke, ini kita exit ya. Kemudian ini kita kopikan ya. Atau langsung kita apa namanya? Kita config ya. Boleh kita nano apa namanya? cp ya, cp-r, kemudian config php, kemana alamatnya yang mau kita copy, yaitu ke par www. Nah, sekarang kita kembali cd, kemudian cd, kemudian ls. Nah, sekarang config php ini sudah ada. Apakah datanya sama yang kita copy tadi? Coba kita buka dulu, nano config php. Kita lihat ke atas. Oke, ternyata sama ya yang ini ya. Oke, saya hapus, saya balik ls ini. Sekarang ini sudah kita amanin datanya. Oh, bagaimana dengan MySQL? Bagaimana dengan database kita? Database kita itu, ingat ya, itu berbeda tempatnya. Jadi tempatnya itu di lain directory dan itu aman ya. Dia nanti berada di MySQL. Jadi yang kita lakukan sekarang, ini kita hapus folder yang ini. Ini kita hapus folder yang ini. Caranya adalah rm-rf, kemudian Nextcloud. Kemudian kita enter. Oke, setelah di enter, ini sekarang sudah tidak ada lagi situ namanya Nextcloud. Oke, sekarang ini kita lakukan ekstrak ya. Ini kita kopikan, kemudian kita pindahkan di bawah ini, yaitu kita masukkan perintah unzip ya. Unzip itu perintah untuk menguncompress ya. Ini kita enter. Oke, sekarang dia uncompress ya, artinya mengekstrak ya, apa namanya, mengumpulkan dalam satu folder ya, satu directory. Jadi data-datanya itu disimpan ataupun ditempatkan dalam satu directory supaya nanti bisa kita gunakan. Nah, coba kita ls kan di sini. Nah, sekarang sudah ada directory yang terbaru, namanya adalah Nextcloud gitu ya. Ini dia. Nah, Nextcloud ini dia. Oke, sekarang Nextcloud ini kita lihat dulu datanya. cd Nextcloud. Coba Anda perhatikan ls. Apakah di sini ada data? Data di sini tidak ada ya. Nah, coba misalkan cd data.
tidak ada. CD data nggak ada. Oke, berarti kita back, baru kita kopikanlah ya yang data ini ke dalam mana, ke dalam Nextcloud ini. Atau kita mop ya, boleh kita mop mp untuk mopnya, kemudian data, kemudian apa namanya, mp Nextcloud ya. Alamatnya adalah var www Nextcloud. Ini sekarang sudah kita mop. Coba kita lihat dulu cd Nextcloud ls. Oke, sekarang ini sudah masuk nih data, ya kan? Oke, sekarang kita back lagi, ya kan? Atau langsung bisa kita kopikan nggak yang di apa tadi? Bisa ya, dari sini bisa kita lakukan copy. Kalau dari sini kita kopikan, asal ingat aja kita alamatnya itu aja, yaitu config php tadi kita kopikan ke config, ke directory config ini. Asal ingat aja kita datanya. Tadi dia berada di mana? Di var www. Berarti cp-r ya, atau langsung mop ya. Mop ya, apa namanya? Config php ini var www config php. Nah, ini dia. Kemana alamatnya? Yaitu ke var www, kemudian Nextcloud, kemudian config, ya kan? Config. Config. Nah, itu dia perintahnya untuk memindahkan ini. Tadi ada saya tekan ini, tertekan tadi enter, makanya dia muncul seperti ini. Jadi perintah yang benar itu adalah yang ini ya, mp. Ini kalau misalkan dalam suatu direktori yang lain kita lakukan seperti ini, atau kembali kita ke direktori awal pun boleh. Kita enter, maka sekarang sudah berpindah. Kita lihat dulu hasilnya, cd config ya, cd config, kemudian kita ls kan sini, yaitu sekarang sudah masuk sini config php. Ini kita buka datanya, nano config php. Kita lihat di atas, oke, sudah dipaste, sudah masuk ke dalam ini. Ini sekarang sudah masuk ya. Kita lihat dulu apakah di www masih ada ya, cd var www ls, ya kan? Sekarang sudah nggak ada lagi folder file dan folder file config php dan folder data tadi udah nggak ada. Sekarang apa yang kita lanjutkan, yaitu kita memberikan izin kepada yang namanya si data ini ya, cd Nextcloud, kemudian ls cd data. Kita memberikan, kita con di sini, yaitu con ya -r, kemudian data titik www ya. Kita coba lihat perintahnya yang ini dia ya. Di bagian yang ini kita memberikan con data ya, www data, www data. Oke, kemudian apa namanya, www data titik 2 ya, ada titik 2 nya, www, kembali www data, kemudian salah, ada penghubung, sorry, gini, data www, kemudian data ya. Di mana alamatnya, yaitu di var, direktorinya berada di mana, di www, kemudian di Nextcloud. Itu alamatnya, itu connya ya, kita con deh, kemudian kita enter. Ini nggak berhasil ya, kemudian invalid r con, berarti kita coba ini, kita rubah menjadi huruf besar. Oke, sekarang berhasil. Kita con, ini adalah secure-nya ya, con minus data ya, kemudian -r, ini dia berada di sini, www data, kemudian var www Nextcloud. Itu perintah untuk memberikan aksesnya. Sekarang kita restart dulu Nginx-nya. Kita restart dulu Nginx-nya untuk web servernya, yaitu etc init-d, kemudian networking restart, ya kan, networking restart, bukan Nginx restart. Kita enterin. Sekarang ini sudah oke. Kemudian coba kita balik ke Nextcloud kita yang tadi sudah kita buka.
apakah sekarang sudah berhasil. Ini saya enter lagi dulu, saya balik dulu kemari ya. Ini saya enter, bismillah. Kita lihat hasilnya dulu. Ini lagi loading. Oke, internal server error ya. The server 120, kemudian 103. Ini saya coba, saya ulangi lagi, refresh. Oke, versi berapa sini? Oke, sini kayaknya tak berhasil ya. Oke, saya ulangi dulu yang ini, yaitu con. Nah, ini kita coba dulu con lagi balik. Huruf besar kita ganti. Oh, sorry. Kita masukin dulu yang ini. Izinnya tak dapat ini nampaknya nih. Ya. Sudah kita mkdir. Kemudian coba kita lakukan lagi yang ini. Oke, con. Atau coba keluar dulu cd par www. Kemudian conkan sini. Oke, selanjutnya kita coba jalankan dulu. Kalau misalnya tidak bisa, berarti kita harus ulang ya dari awal ya. Oke, mungkin coba saya minimize dulu. Saya buka di sini. The server unable to complete request. This happen please again. Oh ya, please send technical data below server and server. More details can be found di server log. Oh, kita lihat di server lognya gimana gitu ya. Apa yang terjadi di sini? Biasanya ini saya coba dulu. Oke, berhasil Nginx-nya. Ini saya ganti dulu menggunakan Microsoft Edge. Kemudian 8089. Nih saya ganti dulu. Oke, kayaknya nggak berhasil ya. Kalau sebentar ya. Oke, kayaknya versi yang bagaimana nih? Versi 21. Versi 20 tak jalan. Oke, mungkin versi 21. Saya tadi versi 20 saya coba jalan ya. Sebentar ya. Oke, ini kalau yang ini tadi berhasil 107, kemudian 991. Kalau yang ini tadi berhasil saya buat, saya update, ini versi yang terbaru. Nah, ini versi yang terbarunya ya. Oke, ini kok tak bisa dia. Ini tadi versi yang 20. Saya coba lagi balik dulu. Mungkin seperti ini ya. Kita kita coba dulu dari ini. CD ls dulu. Kemudian ini CD nextcloud, CD nextcloud. Kemudian ls, kemudian sini CD config ls, kemudian nano config php ya. Kita lihat dulu sini apa ada nggak perubahan database-nya. Oh, mungkin tadi karena kita ubah ya, ada tadi yang sesuai dengan ininya ya. Oke, database-nya ini, kemudian var yaitu data, direktorinya itu data. Oke, coba dulu kita coba yang ini dulu. Ini sudah berhasil, yang ini tidak bisa berhasil nampaknya nih. Ini saya refresh dulu balik. Nggak bisa berhasil itu. Saya pastikan sini apakah infonya seperti demikian, sama ya, technical. Oke, ini saya coba dulu ulangi. Gagal, sampai sini gagal, biasa ya, gagal di sini. Ini saya close, kemudian saya selesaikan dulu sini. Saya pindahin dulu config PHP-nya. Saya pindahin dulu config PHP-nya ini. Tadi sebentar ya, ini saya coba masuk dulu ke server yang 107 tadi saya coba barusan berhasil ya. Oke, kita lihat dulu sini root. Oke, kemudian IP bukan ya, CD ya. Mana sih? Nah, ini history ya. History tadi ada saya melakukan update di sini. Biar kita lihat di sini.
Oke, di sini ada tadi unzip yang 21. Saya pakai yang 21. Kemudian ini saya melakukan ini apa karena di CP nggak mungkin ya. Oke, coba kita lihat dulu datanya di sini. Oke, keluar dulu sekali cd data ya, cd data ls. Oke, ada di situ kan cd. Coba kita lihat nextcloud nano nextcloud log. Nah, ini lognya. Kita lihat dulu jamnya tadi kita melakukan ini. Apa lognya di sini ya, apa lognya di sini tunjukin ke kita. Biasanya terbaru sih di sini. Oke, request. Ini dia tadi jamnya, Anda lihat di atas tuh. Oke, 199 user MySQL method post message SSM label. Kemudian ini dia errornya ya, ditunjukin di atas. Violation 1004 di bagian DB ya, database, yaitu DB. Oke, Pine line 128. Wow, makin ribet nih nampaknya nih. Oke, ini saya hapus dulu, sebenarnya kan saya hapus dulu semua. Jadi nanti Anda tahu di mana lognya. Kemudian ini saya simpan, enter, saya Ctrl X dulu. Kemudian ini saya jalanin. Jadi melihat log itu seperti itu ya. Ini saya enter dulu 2 kali, udah saya 5 2 kali. Kemudian saya lihat di sini lognya. Saya lihat di sini lognya, apakah di sini ada lognya? Dia langsung di sini ada lognya. Jadi bisa teman-teman lihat di sini lognya itu. Ini Anda lihat di sini 21, kemudian jamnya tanggal 30 ya, ini tanggal 30. Tadi udah kosong, sekarang sudah ada lagi sini. Jadi kalau misalnya ada error bisa kita lihat di sini. Ya, ini dipermasalahkan di bagian mana nih? Di bagian database-nya gitu ya. Nah, coba kita ulangi dulu dengan bagus lagi kembali. Coba kita masukkan sebuah sebuah database-nya ya. Kita coba masukkan database-nya. Gini. Nano cd par nano keluar dulu cd, kemudian var www ls, kemudian cd nextcloud ya, ls, kemudian cd config ls, kemudian nano config php. Kita coba dulu sesuaikan dengan ini. Oke, ini dia DB name-nya adalah CID-DB ya. Ini coba dulu kita, sebenarnya ini bisa kita edit. Coba kita edit dulu di sini. Nanti kalau sudah kita edit ini, maka nanti akan berpengaruh lagi ya. CID-DB. Kita coba dulu keluar dari sini ya. Oke, keluar dulu dari sini. Keluar dulu kita dari sini. Kemudian kita buat dulu database yang baru ya. Nano ya. MySQL ya, perintah SQL, MySQL user root, kemudian -p. Kemudian saya masukkan passwordnya karena tadi ada bermasalah dengan password ya. So database tadi ada sempat tadi saya masukin, rupanya dia ganti nama ya. Kemudian ini CID-DB ini kita hapus dulu ya. Nano remove drop ya, drop database CID-DB ya. Ini saya hapus dulu, saya drop dulu database-nya. Oke, kita coba lihat dulu. Oke, sekarang sudah berhasil. Sekarang kita buat dulu database yang baru lah, kita ganti aja ya. Create ya database, misalnya CID DB. Nah, ini. Kemudian yang kedua kita buat usernya ya. Kita buat usernya itu. Oke, kita coba ubah dulu di sini. Coba dulu kita ubah di sini. Ini tadi CID ya, kita ganti CID next ya. CID next. Nah,
Kemudian passwordnya juga kita ganti, ini menjadi Saidi next. Oke, ini sama ya, ini kita ganti Saidi, ini kita buat jadi Saidi ya, Saidi next db, Saidi next db. Kita coba ganti dulu. Kemudian ini usernya itu yaitu Saidi next yang ini. Nah, ini kita ganti dulu di sini. Kemudian kita ya, ini dia nanti yang terjadi nanti. Ini tetap passwordnya ya. Oke, sekarang kita coba yang kedua, yaitu Saidi next. Nah, ya, kita coba masukkan di sini perintahnya ini ya. Pastikan di sini. Kita enter dulu. Oh, ini sudah ada ya. Artinya sudah ada ini. Masalah ini jadinya. Ini kita hapus saja menjadi namanya. Coba kita lihat historinya di sini. Create new user Saidi next ya. Saidi kita ganti namanya Saidi next user seperti ini. Kemudian passwordnya yang itu Saidi next user ya. Oke, berhasil. Nanti diingat ya, ini Saidi next user. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ini, grant all Saidi next user ya, Saidi next user, Saidi next user. Oke, Saidi next user, Saidi next user. Oke, saya nanti lupa pula, jadi ini saya grant all dulu. Saidi next user, ini saya grant all. Oke, saya pastikan sini. Kemudian saya enter. Apakah menerima? Oke, diterima. Selanjutnya kita coba yaitu print ya. Yaitu kita lakukan yang namanya, kita push dulu semuanya. Apakah berhasil atau tidak ya? Oke, kita plus. Oke, jadi ini saya coba saya ini dulu. Saya kopikan dulu ya. Ini pasti error ya. Saya buka dulu sini notepadnya, historinya, supaya nanti saya ingat ya. Oke, salah notepad. Saya buka sini, paste. Oke, ini dia. Sudah saya kopikan. Selanjutnya saya keluar dulu sini. Kemudian sudah dibuat tadi. Kemudian yang di bagian apa tadi, di bagian config itu harus kita hapus. Oh, harus kita sesuaikan aja, coba harus kita sesuaikan. Kemudian ls ya. Kemudian coba kita jalanin. Apakah ada perubahan? Kita lihat dulu pelan-pelan. Apakah ada perubahan atau masih seperti ini tampilannya? Internal server error ya kan? Di sini seperti itu dia. Dimunculkan seperti ini. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Coba kita masuk ke, sebenarnya tadi temanya hilang gitu ya. Kita masuk di bagian sini, yaitu nano ls ya. Di sini kita nano config php. Nah, di sini sebenarnya bisa kita ubah ya. Kita ubah dulu di sini. Misalnya di sini kita ganti versinya, sebenarnya versi berapa? Versi 15, sekarang sudah versi 20. Oke, ini biar lebih apa gitu, kita ulangi aja lah ya. Ini kita hapus saja yang config ini. Cuma nanti datanya hilang tidak? Datanya karena masih ada gitu ya. Supaya nanti masih ada, kita coba dulu hapus ini, apa efeknya. Kalau kita ubah di sini bagaimana? Pasti nanti berpengaruh juga nanti di sini. Nah, karena tadi password yang ada di kita masukkan itu, yang nanti password untuk registrasinya pasti berubah. Jadi solusinya ini kita kita Ctrl X dulu. Ini kita backup aja lah, cp kemudian config ya, cp config php, kita tempatkan aja ini di var www untuk history aja. Kemudian kita hapus cd ls, kemudian cd config ya, cd config, kemudian kita hapus dulu rm -rf ya,
kemudian config PHP. Ini kita hapus dulu ya. Nah, setelah kita hapus, sekarang kita jalankan dulu websitenya. etc init d ya. Ini udah kosong. Nginx restart. Apakah ada tampilan baru? Kalau misalnya tidak ada tampilan baru, berarti nanti yang kita lakukan adalah harus kita install lagi balik gitu ya. Nah, ini dia. Ini tampilan yang baru nampaknya ya. Nah, begini tampilan yang barunya. Jadi sekarang kita masukin sini yang baru sesuai dengan namanya. Kita buka di sini apa namanya? Notepad-nya tadi yang ini. Itu database-nya adalah SideNextDB. Ya, SideNextDB. Kita masukin di sini database name-nya. Kemudian ini usernya adalah SideNext ya. Oke, oh ini yang error ini. Yang benar ini adalah yang ini. Nah, ini kita masukin ke dalam user. Kemudian passwordnya itu adalah yang ini. Nah, passwordnya yang ini ya. Ini kita coba dulu. Kita otak-atik ya. Passwordnya ini. Kemudian localhost ya, benar ini usernya kita masukin aja lah yang ini. Biar gak ribet. Masukin sini aja udah. Kemudian passwordnya kita coba masukin aja yang ini. Password yang sudah dibuat. Ini kita kopikan dalam masukkan sini. Nah, sekarang kita coba finish dulu. Finish. Apakah berhasil? Nah, coba kita lihat dulu. Apakah berhasil update-nya? Oke, ini kita membuat istilahnya membuat terbaru lah gitu. Cuman tadi yang saya lakukan di IP 107 itu berhasil gitu ya. Nggak ada masalah. Memang sebelumnya sudah dilakukan juga update ke 20 gitu. Nah, apakah ini berhasil ya? Oke, coba kita lihat dulu. Oke, kayaknya ini berhasil nih. Kita lihat nanti tampilannya seperti apa. Jadi paling nanti pokoknya adalah perubahan yang apa? Katanya adalah masalah secure-nya dia lebih aman gitu ya. Dia lebih secure lah gitu ya. Artinya kalau dikatakan secure itu misalnya macam gembok, misalnya gembok pagar. Dibandingkan gembok pagar yang lama dengan yang baru ini kan banyak ya macam-macamnya. Nah, di sini dia time out ya. Dia akibat malware-nya terlalu lama dia time out. Ini sekarang saya hapus dulu indeks PHP-nya, saya jalani lagi balik. Oke, sekarang dia muncul seperti ini ya. Kemudian saya masukkan ini passwordnya tadi. Ini yang mana ya? Kok seperti ini tampilannya? Next Side next user ya. Side next user kalau tidak salah. Side next user. Ini dia. Side next user. Oke, saya coba dulu masukkan sini. Login. Oh, kok tampilannya seperti ini ya? Kayaknya bukan, berbeda tampilannya nampaknya. Apa masih tampilan yang lama? Oh, ini dia. Jadi ini tampilan yang baru. Ini saya save dulu. Saya close. Nah, ini dia tampilan yang baru dan muncul seperti ini. Saya nextkan dulu. Ini next. Start next cloud. Ini dia. Jadi kalau kita ingin menukar ini misalnya dia langsung ada seperti ini. Jadi dibandingkan dengan yang lama, misalnya yang ini cloud. Misalnya yang ini kalau Anda lihat tampilnya gini doang gitu ya. Kalau ini kan gini tampilannya tuh. Di misalnya yang dashboard seperti ini, dia ini dashboard kita gitu ya. Oke, coba kita klik yang ini. Kalau yang ini bisa kita langsung tukar sini tampilannya. Oh, bisa kita lihat di sini ya. Kemudian ini yang versi bisa kita customize langsung sini. Ini kita klik maka bertukar. Kalau yang versi yang apa belum ada. Mungkin ini kalau kita lihat customnya bisa lebih banyak lagi ya.
Nah, ini yang awan ya, ini cloud nih, cloud. Oke, mungkin kalau yang ini dashboardnya, nah langsung ada di sini tertulis ini ya. Ini dashboard ya. Kemudian ini file ya. Oke, menyesuaikan. Oke, ini filenya. Kemudian di sini juga ada activity-nya. Kayaknya tulisannya dia lebih soft. Kalau kita lihat ini tulisannya ini lebih lembut lah ya daripada yang versi 15. Kemudian kita lihat di sini bertambah. Di sini ada namanya set status, setting. Set status ini kayaknya nambah lah ya. Kalau dibandingkan dengan ini, di sini cuma berapa ini? 1, 2, 3, 4. Cuma 4. Kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada helpnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, cuma 5. Tombolnya itu bertambah ya. Tombol di sini pengaturannya bertambah. Nah, kemudian kalau misalnya saya klik status, set status, dia kembali seperti ini ya. Oh, ini ada ini ya, toggle-nya ini tetap ada sih. Oke, kemudian kalau misalnya kita apa namanya? Kita lihat dulu usernya tadi, apakah masih ada user kita yang tadi? Kayaknya udah hilang ya. Oke, rupanya udah hilang tadi karena kita tidak apa namanya, tidak berhasil membackupnya yang apa tadi. Seharusnya bisa dilakukan berhasil gitu ya. Cuman tadi ada masalah di database-nya. Jadi ya harus kita buang dulu gitu ya. Sebenarnya ada caranya, cuman lama kali nanti gitu. Ini sudah 1 jam ya. Jadi inilah versi yang terbaru. Ketika kita update, maka tampilannya seperti ini. Dan kalau kita lihat tombol yang bertambah itu di sini ada jadi 4, ada 7 ya. Kita lihat di sini ada 7, sedangkan yang versi yang sebelumnya, versi yang paling 15 ini, kita lihat cuma 5 ya. Itu cuma 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi masih banyak lagi sebenarnya kalau kita explore di sini. Kita apa saja sih misalnya di sini, misalnya di apps ya, pasti banyak yang bertambah. Pokoknya secure-nya lebih aman gitu ya. Oh, ini di sini ada ya, disable apps ya. Oh, aplikasinya. Jadi mungkin di sini paling banyak ya. Kita coba buka yang ini, only text nih. Oh, gini dia ya. Coba kita buka misalnya yang only office. Ini sudah ada nih, download dan enable. Ini kita masukkan passwordnya. Apa passwordnya tadi nih? Passwordnya ini adalah yang ini ya. Yang ini passwordnya. Yang ini passwordnya. Kemudian saya masukin dulu. Oke. Kemudian saya confirm. Oke. Confirm. Pilot katanya. Oke ya. Kalau misalnya kita lakukan upload gimana? Kita lakukan upload. Oke. Nah, ini tampilan terbaru. Nanti kita gini tampilannya ya. Hanya tulisannya bertukar gitulah ya. Ini kita coba upload ke dalam. Oh, kencang ya. Ya, kencang lah karena filenya pun kecil ya. Oke ya. Jadi dia bisa dibuka di sini ya. Oke. Ini saya close dulu. Oke. Nah, inilah tampilan yang terbaru yang versi 20-an. Nanti yang versi yang terbaru lagi bisa kita rilis lagi, kita sesuaikan nanti di sini. Cuma nanti ya lama sebenarnya relognya tadi. Untuk apa? Untuk masalah apa namanya? Supaya nggak hilang datanya. Itu nanti yang tadi saya lakukan di alamat IP yang ini nggak hilang datanya. Makanya saya lihat di sini di bagian yang ini, bagian user ini masih tetap ada tadi usernya. Jadi berhasil sih menginstalnya. Di mana tadi ya? Di 107 ya, bukan di 107 tadi sini saya berhasil. Artinya datanya tidak hilang gitu. Apa karena mana dia? Sorry, kayaknya hilang juga ya. Oh, berarti dia melakukan, memang di situ kalau kita melakukan update disampaikan juga sama kita, datanya itu nanti akan hilang semua katanya. Memang seperti itu disampaikan oleh Nextcloud-nya. Misalnya kita update melalui online, misalnya ini kan bisa kita update
menggunakan dashboard Nextcloud-nya ini sendiri gitu. Katanya memang seperti itu. Memang ya harus kita backup dulu data kita gitu dia. Nah, itu dia. Memang ya di mana-mana memang kita lakukan backup data untuk melakukan ya supaya tidak terganggu, ataupun kalau misalnya masih ada ya baguslah gitu ya. Oke, terima kasih.